Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kiprah Alumni OS, di mana pada hari ini kami menyelenggarakan kembali pelatihan kewirausahaan digital bagi para pemuda nelayan. Program yang kami jalankan ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Alumni Grant Scheme dan diadministrasikan oleh Australia Awards in Indonesia. Pelatihan ini bekerja sama dengan Kelas Bersama, sebuah platform pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Dan saat ini salah satu pesertanya berasal dari anggota Serikat Nelayan Indonesia di Kabupaten Cirebon dan petani rumput laut di Sulawesi Selatan. Pada hari ini kita mengundang Bapak Bekti Setiowibowo SIKOM MSI. Beliau adalah dosen dari BINUS University of Malang, yang mana beliau akan memberikan pengetahuan dan pelatihan tentang teknik foto melalui ponsel pintar. Mas Bekti ini ahli ya di bidang potret memotret khususnya smartphone ya. Jadi untuk teman-teman khususnya nelayan dan juga komunitas-komunitas lain jangan pernah takut untuk bikin foto, bikin potret, karena di sini ada Mas Bekti yang akan memberi kita banyak pelajaran tentang bagaimana sih teknik memfoto ya Mas ya, teknik foto, teknisnya lewat smartphone gitu ya Mas ya. Yap, Oke Mas, saya persilahkan dulu nih Mas Bekti. Oh ya, saya perkenalkan dulu Mas Bekti ini kebetulan beliau mengajar di BINUS ya Mas, Universitas BINUS di Malang. Dan kemudian spesialisasi beliau adalah ilmu komunikasi, jadi kita pasti akan terhibur dengan semua joke-joke dan kemudian obrolan-obrolan beliau yang pasti sudah tidak akan kaku lagi kayak saya nih di depan kamera ya Mas ya. Ya silakan Mas Bekti. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Tri. Saya sekedar mau meluruskan dulu nih, meskipun saya orang komunikasi sebetulnya saya bukan yang public speakingnya keren sih Mbak itu. Tapi biasanya kan Takut udah aja. langsung lah. Iya. Mentang-mentang orang komunikasi, pinter nih Betul. komunikasi. Iya. Sebetulnya kalau kepakaran saya lebih mengarah bagaimana mengemas pesan, mengemas Waduh. komunikasi. Nah, jadi lewat motret ini insya Allah salah satunya yang kepakaran saya menjadikan itu sih. Iya. Siap Mas. Oke, terima kasih Mbak Dian, Mbak Tri. Saya mau share screen dulu boleh? Minta Silahkan. akses. Sebetulnya hari ini tidak bukan mengajar atau kelas materi, tapi bagaimana kita sharing saja sih, karena terkait materi motret menggunakan smartphone, insya Allah semuanya teman-teman yang ada di sini mungkin sudah familiar. Tapi bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan itu sih sebetulnya. Intinya ada di situ bagaimana teman-teman nanti melatih kepekaan, intuisi, baca momen itu kan sebetulnya ketika nanti di lapangan itu yang terpenting. Nah, nanti bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan gadget untuk smartphone ini untuk kebutuhan hari ini tuh kalau UMKM itu kan foto produk, terus feed Instagram biasanya, feed sosial media, atau nanti kebutuhan untuk feed di picture-nya di e-commerce. Nah, itu kan butuh sesuatu yang sekiranya memiliki nilai jual yang lumayan bisa unique selling point-nya kelihatan gitu. Itu lewat itu. Ya. Itu. Jadi materi saya adalah motret pakai smartphone, siapa takut. Nah, intinya itu. Jadi apapun itu, ini bukan endorse, saya motretnya pakai Oppo ya. Jadi HP Oppo Onone istilahnya itu. Jadi teman-teman nggak usah HP Oppo Onane lah gitu, terserah mau pakai merek apapun, hari ini itu sudah cukup mumpuni gitu. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda aya naon itu, Mas. Naon itu handphone-nya. Oke. Iya. Oke. Silakan. Sebetulnya yang pertama kali yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa memahami smartphone kita. Nah, itu. Jadi pertama ketika kita beli HP itu kan biasanya berapa megapiksel, terus lensa depannya berapa, malah kebutuhannya kalau orang suka selfie itu kan kamera depan itu yang megapikselnya lebih gede misal mintanya itu, atau yang ada beauty shotnya yang otomatis pakai filter kelihatan cantik gitu. Nah itu sebenarnya
ketika nanti kebutuhannya adalah misal ini kebutuhannya untuk admin Instagram atau admin UMKM, adminnya apa. Nah sekalian aja karena ketika kita biasanya kan ketika kita buka usaha atau bikin produk apa kan butuh satu smartphone lagi atau butuh HP satu lagi untuk admin di sini untuk balesin WA. Ya, sekalian aja beli HP itu yang sekiranya bisa dioptimalkan secara penggunaan kameranya. Itu. Insya Allah kalau masalah dalemannya insya Allah itu misal RAM-nya berapa itu kan cukup menunjang banget gitu. Tapi bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan di kameranya ini, syukur-syukur kalau bisa bisa merekam video sama motret. Akhirnya kan kita nggak beli kamera profesional atau mirrorless lah hari ini. Karena apapun itu ya semuanya bisa dilakukan dari situ. Kita motret menggunakan smartphone terus diedit. Saya ngeditnya pakai Snapseed. Kalau teman-teman biasanya nanti ada logonya itu teman-teman bisa cari aja Snapseed. Jadi mulai istilahnya kalau teman-teman biasanya mendengar istilah Photoshop, nah Photoshop murah, Photoshop yang paling ringan di smartphone ya Snapseed itu. Misal kita motret terus belakangnya ada yang kotor gitu, ada yang nyempil apa gitu misal noda apa itu kita bisa hilangkan dari situ itu terus kita bisa grading warnanya bisa dari situ semua terus ngeroping itunya intinya kita kenali dulu kalau ini kan sebenarnya tampilannya di apa ya smartphone itu kan gitu. Nah enaknya hari ini adalah kameranya itu kan biasanya lebih dari satu toh sebetulnya HP hari ini smartphone hari ini itu kameranya lebih dari satu. Kalau kita memahaminya adalah itu lensa wide yang luas banget, terus satunya makro atau close. Kalau teman-teman biasanya yang paham fotografi biasanya itu yang kebutuhan selfie belakangnya blur. Itu. Terus satunya lensa kit. Nah, makanya kenapa itu matanya ada 3, itu kebutuhannya. Sebenarnya apa ya, cukup mumpuni ketika kita nggak usah. Kalau teman-teman di profesional itu kan ganti lensa. Sebenarnya kalau pakai smartphone itu ya udah kita tinggal geser misal di video terus ganti lensanya wide atau portrait atau kitnya itu yang bawaannya standarnya udah sesuai kebutuhannya tinggal kita itu ngepasin aja nanti itu. Nah memahaminya itu biasanya pertama kali monggo silakan dioprek lah istilahnya di apapun itu dicoba-cobain aja dulu kalau video paling enak video sih itu. Nah settingan yang awal itu sebetulnya seperti ini. Nah, ini biasanya ada semua ada di sana. Misal kebutuhan, misal agak panjang, misal motret ikan bandeng, kan agak panjang tuh misal. Yaudah kita pakai motret pakai panorama itu bisa, model panorama. Cuma nanti fitnya agak kesusahan. Kalau misal di distribusinya lewat Instagram, tapi kalau ketika itu mau masuk e-commerce atau apa, misal kita reliefnya kelihatan, oh bandengnya ini besar banget atau panjang banget atau ikan tonggol yang tangkapan pertama misal panjang, kita pakai panorama itu bisa, tinggal potret gitu. Terus misal kalau butuh makro atau diambil kepalanya ikan yang kelihatan entah ya kalau misal saya mau diingatkan aja misal kalau kita milih ikan yang baik yang benar adalah seperti apa yang matanya masih merah misal atau jangan yang ini nah itu kan lebih nge-close banget pakai lensa yang bawaannya itu bisa ya itu kondisional aja. Nah terus watermarknya dimatikan biar nggak kelihatan watermarknya apa ini biar kelihatan misal kalau ada watermarknya itu kan kelihatan motret pakai HP apa tipe apa itu biar nggak kelihatan norak banget itu kan udah dimatikan aja watermarknya itu. Terus sebetulnya kalau misal ada watermarknya di pojok bisa di cropping nantinya itu seperti itu bisa itu ranahnya bisa apa kayak misal ini ada settingan profesional yang ISO-nya dimainin misal kalau kita motret di dalam ruangan di luar ruangan di pinggir pantai sementara kita mau ngejar background-nya itu langit biru mau tidak mau kan kita underin dulu gitu. Kalau kita overin kalah lah sama outdoor-nya misal itu bisa. Nah itu butuh dipahami. Nah karena itu HP-nya teman-teman milik pribadi udah dioprek aja dimaksimalin dulu. Minimal senjata kita paham dulu sama senjata kita. Gitu. Karena biasanya setiap merek itu beda-beda misalnya. Beda-beda misal beda perlakuannya, beda
beda fitur-fiturnya ngono kan itu. Hmm. Bahkan kalau iPhone 13 itu kan cukup memudahkan kita biasanya. Itu cukup instan banget, tinggal diganti geser-geser filternya, otomatis jadi, tinggal kita komposisinya aja kita atur. Itu. Semakin mahal, insya Allah semakin instan. Tapi kita tidak ada ruang untuk belajar sih sebetulnya ketika itu. Makanya kalau bisa mengoptimalkan HP yang cukup murah. Waktu awal-awal saya pakai Zenfone 4 yang belakangnya biru itu nanti ada fotonya itu, nanti saya ada foto motretnya sama foto jadinya. Itu. Ya, sini settingannya. Nah, yang pertama adalah oke, ketika kita sudah mulai memahami gadget, nah, intinya kan kalau kita perang minimal senjata kita itu sudah paham dulu. Oh, ini senjatanya laras panjang, tujuannya untuk ini. Oh, jadi kalau ini kita optimalkan siang hari. Oh, kalau ini ada low lag-nya. Fitur low lag itu kita bisa motret di malam hari misal gitu, Mbak. Nah, itu kan kita bebas aja kalau misal. Tapi ketika kita bisa memahami, oh ini optimalnya adalah siang hari. Ya udah kita motretnya siang-siang. Available light, cahaya ilahi yang kita pakai. Itu. Nah, akhirnya kan kita bisa tahu, oh berarti saya harus motretnya ya di sekitar siang-siang. Biasanya kalau teman-teman fotografer itu kan motretnya itu sebelum jam 10 sama sesudah jam 2 itu. Biasanya kalau apalagi kalau yang di pinggir pantai misalnya, itu hindari aja jam 10 sampai jam 2 itu sangat karena matahari top light banget di atas. Itu yang kita. Tapi ketika itu misal pukul 6 sampai pukul 10 matahari masih di samping. Apalagi nanti jam 2 sampai senja sore gitu masih di samping. Itu enak. Nah, akhirnya kan oke, nanti kita memanfaatkan momen-momen ini, timing-timing ini kita pahami. Tuh, terus akhirnya kita mulai motret lah. Persiapan motret. Nah, motret bagaimana kita bisa memotret dengan baik adalah kita tahu nih, paham product knowledge. Kita mau motret apa nih? Saya pernah motret apa? Kopi, nanti ada punya. Kopi, terus pernah motret ikan. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia saya punya UKM binaan waktu itu namanya ikan Sam Edi, ikan segar Sam Edi. Jadi beliaunya jualan apa ikan segar di pasar gitu, tapi beliaunya melek media banget. Nah, melek sosial media banget, jadi bikin feed itu beliaunya motret, ikan datang dipotret terus diedit gitu. Itu, nah kita tahu dulu paham produk knowledge, karena ketika kita paham produk knowledge kita akan paham ketika itu nanti kebutuhan kayak itemnya. Misal kita mau nugget bandeng mau tidak mau ketika itu oke, berarti ini olahan frozen food, ya udah kita pakai misal apa yang background atau apa ya istilah bahasa Indonesia, telenan itu apa namanya? Telenan kayu gitu ya. Telenan kayu ya. Ya moodnya kan masih ada kayu-kayunya gitu. Terus oke lah kita tambahin mangkok cepuk kecil gitu, tambahin apa misal bahan dasarnya apa nih? Tepung misal, tepung. Terus di sini ada potongan daging bandeng yang masih fresh. Itu sebagai background-nya aja nanti yang kita susun. Karena ketika itu produk nulisnya adalah bahan dasarnya ikan. Atau misal kita bikin donat, ya donatnya oke. Terus di samping-sampingnya pasti kan ada topping keju, ada topping misal apa kayak misis berserakan gitu kan. Yeah. Nah itu sesuai dengan produk kita ketika kita paham kan, itemnya ini apa nih? Saya pernah motret apa kayak martabak asin itu, martabak telur itu. Ya mau tidak mau ya kita butuh adonan itu, terus kayak serbet gitu kan, serbet yang bersih itu, terus kasih tepung kita aur-aurin gitu, kita sebarin di pinggir-pinggir itu, terus apa bawang pre itu yang masih panjang itu belum diiris misal, terus sama cabai. Nah komposisinya kan masih serumpun dengan produk itu, kan nggak mungkin kita nambahin apa yang sekiranya nggak semut dengan produknya kita nanti. Nah, kita kalau misal kopi berarti kita ambil biji kopi yang masih bin gitu. Terus kayak apa? Pakai gelasnya gelas yang sekiranya khusus Vietnam trip. Nah, kita ketika kita paham produk knowledge itu kita ya komposisi yang kita bangun sama apa? Secara art itu kan kalau teman-teman biasanya di fotografer profesional kan ada tim artnya.
bikin background. Nah, itu kan bagian orang art sendiri. Oke, kita bikin motret hijab atau kita motret produk misal jilbab siapa, mau tidak mau ya misal kayak apa ya, moodnya itu pada bunga-bunganya, ada kayak misal bunga keringnya atau apa yang sekiranya itu girly banget. Komposisi warnanya juga pink, Tosca, nggak jauh-jauh dari situ. Karena produk knowledge-nya itu. Jadi memahami produk knowledge itu penting. Jadi oke, paham dulu produknya apa. Biasanya kalau fotografer itu kan dapat produk. Saya nggak bisa motret produk yang mengandung air misal atau cairan, minuman kayak atau apa. Karena memvisualkan ada airnya dalam botol itu kan kesulitan, harus butuh lighting yang banyak, misal 3-point lighting gitu. Kalau misal yang sederhana-sederhana kan kesulitan tuh, Pak. Nah, makanya beberapa karena saya masih menggunakan smartphone, saya menerima produk yang sekiranya masih di luar itu. Nah, makanya karena dia paham, karena senjata saya nggak mumpuni untuk produk itu. Itu. Karena tahu produk itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai nih. Nah, ini kan masih serumpun lah sekiranya itu. Maksudnya telannya pakai ini. Ketika kita masuk ke foto produk yang kita pahami adalah ini kita mulai masuk ke teknis sih sebetulnya. Ke teknis itu memahami teknik dasar atau teknik dasar fotografi. Ini belum motret. Ini belum motret. Tapi kita harus tahu dulu mempersiapkan persiapannya. Oke. Jadi apapun itu ketika kita motret atau mau kita bikin video syuting itu persiapannya 70% itu ada di pras, Mbak. Sebetulnya itu nanti itu. Faktor 30% berikutnya itu kan 15% itu eksekusi, 15% nanti editing, sebetulnya itu. Yang paling penting 70% ada di pras. Produknya apa ini? Kayak produk es krim itu nggak boleh dikeluarin misal kita punya kesempatan berapa kali tik, apalagi nggak bisa pakai lensa lighting yang gede-gede, itu kan panas. Itu nanti meleleh. Cukup krusial, tricky banget. Tuh, di komposisi, framing, sama gadget di lighting. Nah, itu nanti ini penjelasan komposisi pertama. Ini komposisi yang seperti ini. Nah, ini komposisi itu dalam arti seperti ini. Nah, nanti motretnya kan seperti ini, Mbak. Dari top gitu. Nah, komposisinya itu ini kita atur nih. Ini belum kita tuang kopinya. Kita persiapin dulu aja dulu. Karena kalau kita tuang nanti foamnya itu hilang. Kita tinggal nata semua itu kan foamnya hilang, Mbak. Atau kayak apa? Asap-asapnya akan hilang. Nah, tes panasnya itu akan hilang. Makanya kita komposisinya kita atur dulu. Nah, kita manfaatin ini ini namanya teori pertigaan atau rule of third-nya. Nah, jadi kayak garis-garis ini loh. Jadi kalau motret itu kan ada garisnya. Nanti komposisinya presisi gini. Nah, ini kenapa harus pakai lingkaran? Terus kenapa kita pakai gandum? Kenapa pakai pinus? Nah, ini kita masih komposisi. Nanti misal ikannya taruh di mana nih, dimiringin di mana. Terus ini kenapa harus ada kayak kain ini? Kainnya kenapa sih nggak warna yang gelap unsurnya? Karena kita harus lebih dominan lebih gelap di background. Itu nanti ini kan putih, nanti dituang kopi, ya Allah. Misal akhirnya kan kopinya menonjol. Nah, itu. Jadi secara komposisi diatur dulu. Nanti kan hasilnya nanti kan seperti ini, komposisinya motretnya seperti ini. Jadi lightingnya ada di kanan, ini namanya di bounce, dipantulin itu. Jadi cahayanya rata kanan kiri istilahnya. Itu tinggal motretnya pakai tripod model ini. Atau kalau enggak ya bisalah kita langsung dari atas gitu bisa. Ini komposisi. Nah, komposisi itu ya yang tadi itu nanti ketika kita paham produk knowledge, kita item-itemnya ini nggak akan salah deh kayaknya itu. Kenapa sih ini nggak ada cabenya? Karena nggak mungkin minum kopi ada cabenya, kan gitu. Nah, akhirnya pemilihan artnya itu, item-itemnya itu sesuai dengan produknya yang nanti kita akan potret. Ini komposisi, terus di framing. Nah, framing itu adalah motong, Mbak. Jadi memberikan
membatasi ruang pandang penonton atau membatasi ruang pandang penikmat foto kita. Kita nggak akan tahu di samping mangkok ini ada kotoran itu kan. Nah, karena Iya. misalnya ini, nah itu kita crop, Kenapa sih gandumnya nyempil di pojok ini aja? Kenapa sih harus garpunya harus kepotong di samping? Terus kenapa harus ada di sini? Nah, ini cropping. Istilahnya kalau teman-teman yang biasanya punya apa ya, yang pernah storyan bikin story di Instagram itu kan, kalau motret lagi makan besar nih, pasti kan motret makanannya dari atas. Dari atas. Betul. Ya kan? Misal, oh ini mangkoknya kurang masuk nih. Nah itu kita masih ngomong komposisi Mas sebetulnya, ya kan? Oh ini kurang masuk nih. Sendoknya masukin. Nah itu kan. Misal ada logo Starbucks kurang nongol nih, kita puter. Nah itu komposisi sebetulnya. Kita memahami komposisi seperti itu. Wah ini kok belum framing ya? belum Sekarang framing. udah ke Nah, framing ya. begitu dipotret cepret, nah itu kan kita dapat gambar fullnya. Oke, jadi nanti kita cropping itu, biar nanti Starbucks-nya kelihatan dikit lah, biar nggak kelihatan norak, ya kan, misal gitu. Nah, akhirnya itulah mulai kita mikir framing. Atau nanti misal anak-anak, anak kecil yang anak-anak bisnis kan gitu, mahasiswa misal, storyan biar nggak ketahuan orang tuanya kan di situ ada rokok misal. Wah, ini ketahuan mama. Akhirnya di cropping rokoknya itu kan gitu. Membatasi ruang pandang sebetulnya itu. Pada dasarnya prinsipnya seperti itu. Kita ingin dilihat seperti apa. Itu. Kan kalau kelihatan apa Starbucks-nya kelihatan banget itu kan kelihatan di setting banget biar kelihatan natural apa kita potong dikit. Nah, gitu. Itu masuk ke framing. Gitu. Sebetulnya teknik-teknik dasar ini sudah kita lakukan di apa ya? Keseharian kita ketika bikin story. Spontanitas aja ya. Nah, ketika kita ngomong smartphone di gadget tadi itu kita sebetulnya mengoptimalkan ini. Nah, ini produk sambel. Nah, itu sebetulnya teknik dasarnya ya seperti ini. Nah, ini ketutupan. Nah, motretnya pakai tas Manila iya, ini iya, iya. aja. Kenapa? Karena biar lekukan ininya nggak kelihatan. Karena ada lekukannya kan nanti ada shadow-nya tuh, Mbak. Ya. Ketika itu kita motret komposisinya pas, nggak sesuai ini, akhirnya kan kita kelihatan flat banget tuh. Nah, ini. Jadinya kan seperti itu. Nah, cahayanya dari penekanan samping. pada ini ya, pada mereknya. Itu. Sebetulnya kalau ini kan cahayanya dari samping kanan, samping kiri. Sementara samping kiri, samping kanan kan agak gelap tuh, Mbak ya, biasanya. Iya. Nah, tapi nanti hasil di foto begini. Itu ada tekniknya setelah ini. Nah, ini teknik dasarnya. Nah, akhirnya kita permasalahan tadi kita tutup dengan lighting. Nah, awalnya kan ini nampak apa ya? Nampak oke-oke aja, sebetulnya nggak oke. Karena di daerah sebelah kiri itu lebih terang, lebih dominan daripada yang sebelah kanan. Percaya atau tidak, ini jadinya. Nah, kita tambahin kertas di sini. Jadinya kan, nah ini. Nah, ya kelihatan. Akhirnya ingredientnya kan kelihatan. Misal di sini ada apa yang harus kita tonjolin gitu. Ketika ini nanti cahayanya jadi satu sisi kan kasihan juga. Gitu. Itu. Sebetulnya kalau misal saya pernah motret oil yang kalau sebut merek nanti itu. Jadi oil yang agak mahalan itu kan kecil tuh, Mbak. Nah, saya butuh soft banget cahayanya. Saya pakai folder box tuh, storage box. Ngerti Mbak ya? Storage box itu. Nah, yang putih itu. Nah, itu saya tidurin, saya potretin. Itu kalau beli di Shopee itu kan ada istilah studio box, mini studio box itu kan. Oh, itu maksudnya. Nah, kalau kita mau ngakalin itu pakai folder box itu aja. Kan ada tuh biasanya kalau di rumah punya itu folder box apa. Udah tidurin aja, kita motretnya siang. Tapi akhirnya itu kan cahaya itu kan kefilter sama box storage-nya itu ya. Nah, akhirnya jadinya soft banget. Nah, itu kita kalau kita ngakalin di rumah seperti itu bisa. Karena kalau kita motret itu kan produknya kecil itu kan enak. Samping kanan kirinya nggak kelihatan kalau itu box storage itu. Itu. Ini. Nah, ini motretnya sebenarnya kayak gini. Ini pernah motret kopi. Hasilnya hasilnya seperti ini. Ini masih mentahnya. Motretnya seperti ini.
pakai LED aja. Ini motretnya malam-malam sebetulnya. Jadi kelihatan banget masih ada shadow-shadow-nya di sini. Nah, shadow-nya kan satu sisi. Kalau kita bisa memahami bayangannya, kalau kita nonton sepak bola malam-malam, nah itu kan kalau siaran langsung yang malam-malam, itu kan cahaya bayangannya kan selalu 4 itu. Karena lampu stadion kan ada 4 kanan kiri, nah, ya kan? Kanan kiri depan. Nah, itulah kita memahami. Ketika kita motret pakai satu lampu ini, itu kan pasti ada bayangan tuh Pak yang di samping ini. Ini kursornya kelihatan nggak ya? Ini kan di gelasnya kan ada shadow ini yang gelap. Nah, sebetulnya kita bisa menghilangkan shadow ini, kita tambahin lampu dari samping kiri, samping kanan sini. Gitu. Oh, cara menghilangkan itunya ya. Cara menghilangkan shadow ini kan Shadownya ya. di samping tumblernya ini kan ada shadow tuh Mbak. Sebetulnya kalau orang awam ini oke-oke aja, cuman kalau orang fotografer banget, ini nggak maksimal. Nah, itu, ini kan masih ada shadow-nya. Shadow-nya kita hilangin sama itu. Makanya kalau kita nonton di studio berita news itu kan ada istilahnya itu kan V-light, K-light sama backlight, kan gitu. 3-point lighting. Jadi kalau astrada banget itu kan, astrada itu asal terang gambar ada gitu kan. Kalau istilah ini kan lampunya ini kan depan banget. Saya nggak butuh ini. Misal ini background-nya hitam, sementara laser saya hitam, saya harus butuh ada ada garis di belakang ini yang menandakan memisahkan saya dengan background gitu. Nah akhirnya kan ada fill light-nya di belakang. Itu kalau orang fotografer akhirnya ini kurang ini deh. Cuman kalau teman-teman yang misal awam ya, awam mau memanfaatkan ini, sebetulnya ini sudah oke, tinggal kita nanti masukkan di editing aja. Itu. Ini motretnya. Ini saya motretnya pakai Zenfone 4 jadinya seperti ini, nanti tinggal kita masukin di editing sebetulnya itu. Ini kalau kita lihat sampingnya ya kita oke-oke aja. Ini bakso Malang, bakso bakar Malang. Ini UMKM binaan di Binus itu. Ya motretnya seperti ini di ruang tamu gitu. Ya deket sepatu, deket TV ya kan. Tinggal kita ini pakai korden, korden diatasin gitu. Kalau tadi itu kan kain putih, ini kita main korden. Terus ya ini kenapa harus ada serbet putih? Nah, serbet putih karena mangkoknya hitam. Warna senada sama background-nya waktu itu. Wah, ini kita akalin apa? Nah, untuk memisahkan background sama objeknya ya kita tambahin serbet itu yang sekiranya apa yang masih masuk gitu. Nah, serbet itu. Itu. Ya termasuk mangkoknya ya. Jadi bisa kelihatan semangkok-mangkoknya ya. Itu ini siang hari, nanti di samping kiri ini cahayanya, ini motretnya sebelum jam 10. Mending itu sih kalau motret mending jam 10 sampai jam 2 jangan motret itulah. Tapi kalau mendung ya monggo gitu. Jadi komposisinya seperti ini aja disiapkan gitu. Itu motretnya. Nah, editingnya sebetulnya ini Snapseed. Oh. Jadi, kalau kan Snapseed ini, mending saya saranin Snapseed aja, jangan Lightroom. Kalau Lightroom terlalu berat lah nanti, terlalu ribet lah. Jadi misal kalau butuh detail, kalau misal smartphone-nya itu yang agak murahan lah, misal dikit, agak murahan dikit gitu lah, ya nggak murah-murahan banget kan. Itu kita mainin di detail ini, karena biasanya itu kan fokusnya kurang tajam tuh Mbak, itu. Nah kita pakai fitur detail ini kita tajemin bisa. Itu. Oh gitu. Di Snapseed ini ya? Di Snapseed ini. Ini bisa di-download ini gratis ya Mas? Gratis. Free ini. Free. Ya. Monggo kalau misal latihan itu. Ini terus kalau mau ngeroping di sini. Nah kalau mau memoles warnanya ada di sini, poles gambar. Itu. Nah misal kalau yang ini kan, ya ini kan di bawah baksonya ini kan ada kayak misal berambang gorengnya ini kita mau hilangkan gitu. Itu bisa di sini kita pakai healing ini. Nah, healing ini itu kita bisa menghilangkan objek yang misalnya itu, Mas bisa nggak hapusin orang ini? Misalnya kita selfie terus di belakangnya ada orang yang tidak kita inginkan gitu, kita hilangkan, itu bisa pakai ini healing. Jadi kan kalau Photoshop kan agak ribet tuh. Ini bisa langsung aja sih gitu. Itu. Oh, sederhana tapi lengkap ini ya. Lengkap banget. Misal mau nambahin teks atau tipografi, di sini ada T gini kan, teks itu bisa. Gitu.
Jadi yang paling memudahkan sih ini, apapun itu misal kalau pelatihan, misalkan pelatihan itu kan ada pelatihan motret sama pelatihan ngedit kan. Ya saya sih mending menyarankan pakai ini. Ini mudah dipelajari, terus fiturnya lengkap, lumayan nggak ribet lah, instan banget, itu. Oke, nah baru kita mulailah mengoptimalkan di smartphone kita. Jadi untuk memotivasi sih sebetulnya di Pak Arbain Rambe ini kan fotografernya Kompas. Nah, jadi kita Oh. pakai otomatis saja ini. Sebetulnya kalau istilah orang itu kan kalau kita jaim atau gengsi itu kan biasanya kita pakai manual deh biar kelihatan keren. Sebetulnya kita ya otomatis saja pakai yang di smartphone itu kan biasanya auto semua teman. Auto. Jadi ketika auto itu sebenarnya kita itu bagaimana kita bisa atur angle, komposisi sama momen sih seperti itu. Jadi jangan takut pakai auto, jangan gengsi pakai auto. Sebenarnya auto sih oke lah. Lebih baik auto daripada coba-coba sih. Manual coba-coba malah gelap nanti. Iya. Nah, itu pakai settingan auto sih mending itu. Jadi yang penting kan komposisinya itu. Nah, tipsnya adalah ketika kita memaksimalkan ini, kita pakai autofocus. Autofocus. Kalau autofocus itu kalau istilahnya di touch gitu loh. Kalau misal objeknya ini mau motret ikan nih, ikan. Ikan paling aman sih kita biasanya kan kalau istilahnya kalau di bahasa Jawanya kita tutul gitu loh. Kita Oh pencet di iya, iya. nah itu kan langsung Mhm. fokusnya ke situ tuh. Nah, kalau Iya. ikan misalnya di matanya itu. Nah, karena ketika kita motret apapun misal yang butuh fokus ya fokusnya itu kalau di bola mata itu fokus insya Allah ya mending fokus semua. Makanya kalau ikan ya di matanya itu. Nah, ini kita pakai auto. Sebenarnya kita bisa kalau misal pakai yang manual fokus itu kan ada kayak tuasnya ditarik gitu. Itu Iya. kalau apa smartphone-nya sensitifnya itu oke sih nggak masalah. Kalau nggak oke ini yang biasanya itu kan HP lama itu kan nggak sensitif, telat banget. Mending pakai auto deh. Jadi Auto, langsung di-setting sama HP-nya itu. kamera. Iya, Nah, HP-nya. itu kan caranya tinggal ditutul-tutul gitu kan, di-touch gitu. Mhm. Nah, yang mana yang kiranya butuh di-blur atau yang butuh difokusin. Itu maksimalkan autofocus. Terus jangan menggunakan flash sebetulnya. Sadar atau Asal tidak terang. ketika kita menggunakan flash itu kan jatuhnya kelihatan kayak apa ya, kucel banget tuh kalau muka itu, Mas. Ya kan? Kelihatan kayak malah kayak kelihatan nggak mandi gitu. Nah, itu karena kekuatan flash itu kan apa ya, istilahnya kuat banget tuh secara istilahnya itu kan blitz. Iya. Nah, blitz itu kan ya kita fokusnya ke objeknya aja tapi background yang itu akan menutup ruang bacanya menutup ruang berbicara background itu. Karena background-nya itu kan sebetulnya tidak bisa dihilangkan. Karena itu kan akhirnya fokusnya kan ke objek akhirnya belakangnya hitam. Atau misal kalau motret donat jatuhnya kayak agak kegosong-gosongan. Ya sebetulnya bisa ketika itu diedit tuh. Cuman kan alangkah baiknya kalau gambar kita itu udah matang duluan. Itu. Makanya jangan istilah astrada ini asal terang gambar ada. Makanya mending kalau memang butuh cahaya yang bagus ya mending kita nunggu siangan dikit atau nunggu cahaya ilahi yang sekiranya bisa kita manfaatkan dan jangan pakai yang flash itu. Tapi kalau yang kayak tadi yang model dari atas pakai lampu LED itu kan sebetulnya kekuatannya bisa diatur tuh Mbak ya, itu. Tapi kalau ini kan kayak tiba-tiba kaget gitu, lap kan gitu. Makanya jangan pakai flash. Itu terus sistem HDR. HDR. HDR ini sebetulnya monggo kerja sih sesuai kebutuhan. Biasanya kalau butuh detail kita manfaatin ini, tapi kalau mau butuh produk kita apa ya, sesuai kebutuhannya bisa kita detailnya di Snapseed tadi aja. Karena kalau HDR ini kan auto banget loh jatuhnya. Memang detail banget kelihatan ini, tapi ketika nanti diupload kayak kotak-kotak gitu loh jatuhnya. Karena kan nanti misal diupload itu kan ke kompres teman. Itu mending kita atur itu kan bisa naik turunnya di editing tadi di Snapseed, HDR-nya. Detail itu HDR-nya tadi itu. Nah, itu. Nah, ini istilahnya yang bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa? Cahaya ilahi, jadi perhatikan posisi matahari. Sebetulnya kalau
apa ya, misal kita selfie, jangan di sini nggak kelihatan mukanya. Sebenarnya kita udah memahami teknik itu, teori teori backlight. Cuman ketika kita kebutuhannya memang butuh siluet, ya nggak masalah. Itu. Cuman kalau memang butuh apa ya, golden ratio-nya ada di mana, di objeknya, ya mau tidak mau ya kita harus tahu posisi matahari. Jangan terlalu membelakangi misalnya. Ya kita akan kalah lah, objeknya akan gelap. Kalau terlalu di depan banget, ya terlalu over. Mending di samping aja. Kita kalau di samping kanan, jadi kita tambahin kertas putih atau styrofoam di sebelah kiri gitu. Akhirnya kan cahayanya merata tuh, Mbak. Itu enaknya. Itu kan backlight ada di belakang, keylight itu ada di samping sini, viewlight-nya ada di samping ini. Cuman nembaknya nggak langsung ke muka, tapi ke styrofoam. Jadi jatuhnya akan ngebons. Ngebons itu nyebar, ngesoft. Gitu. Berarti persiapan sama ini ya, ada tambahan Ya. pernak-pernik, ada styrofoam, ada ini. Gitu ya. Makanya biasanya kalau yang standar-standar, misal apa amatiran itu kan pakai kertas putih itu, Manila putih yang kalau kan kita dudukin, kita jepit pakai jepitan buku itu kan. Ya. Ya udah akhirnya kan belakangnya udah ketolong putih gitu. Atau kita di samping gitu terus nanti styrofoam kayak atau baliknya Black Kongguan, Black merek itulah, kan? Ya. Itu kan bisa mantul tuh, lumayan bisa membantu pencahayaan. Misal dapatnya dari kiri nih, produknya dari kiri, yang kanan nggak dapat nih, ya kita pantulin pakai kertas atau pakai kertas Manila atau pakai yang foam tadi, apapun itu. Nah kalau di pesisir pantai itu kan ada boxnya ikan itu kan lumayan banyak itu. Itu bisa kita manfaatin yang buat nyimpen ikan itu kan box styrofoam itu kan bisa. Itu bisa. Itu. Jadi berarti yang mudah didapat lah ya, Mas. iya benar. Aksesorisnya udah didapat, murah kan. Itu. Nah, sekarang kalau memang kebutuhannya mau di zoom, ini kan kalau fitur di zoom di smartphone itu kan seperti ini teman. Ya mending jangan pakai zoom-nya di smartphone, di HP itu. Lebih baik kameranya aja kita majuin. Oh. Itu. Karena ya kualitas gambarnya akan berkurang juga. Kita akan dapat gambarnya lebih dekat. Kecuali misal kita di depan kita sungai gitu kan, atau sesuatu yang kita nggak bisa mendekat gitu, mau tidak mau ya pakai itu, pakai zoom-nya itu. Cuman ketika kita depannya aman-aman, ya mending kameranya mendekat, kita dapat gambar yang masih kualitasnya detail gitu loh. Nah itu makanya lebih baik mendekat pada objek saja daripada di zoom gitu. Nah ini adalah ikan segar Sam Edi. Tadi motretnya ya mata ini. tadi ya, fokusnya di mata. Ya. Kalau pernah ke supermarket, supermarket yang ada ikan-ikannya, ini saya nyontek sih sebetulnya. Saya nyontek komposisinya, ini nyontek di sana. Nah, yang di supermarket namanya Super itu loh Mbak, itu kan ikan-ikannya itu kan ingredientnya itu kan oke tuh. Natain artnya itu. Nah, saya nyontek itu, taruh di itu. Nah, itu kan kayak di sana tuh. Padahal ini ya cuman di pinggiran pasar gitu. Kita potret. Nah ini memotret dengan konsep desain sebetulnya. Jadi kita motret itu kan soft selling. Kalau ngomong hard selling itu ya kita jualan produknya ikan ini. Tapi ketika kita ngomong soft selling ya nanti kita akan tambahin tipografi. Ini kan namanya ikan segar Sam Edi. Ini kebutuhan untuk feed Instagram. Gitu. Jadi kita nanti tambahin. Ini kan di cropping. Ini dapatnya segini, kita crop. Ini kan ikan yang atas kita hilangkan, kita crop, kita fokus yang ada di empatnya sini, terus tambahin ditimpa sama itu, sama tipografi. Terus ini kan ya cuman di tokonya aja, di kedainya aja. Cuman kita motretnya, oke, kita cuman mau fokus di ikannya ini, kita tambahin apa sih di tulisan ini, apa sih jenis ikan yang baik dikonsumsi saat pandemi. Ini untuk fit saja.
Cuman ketika kita ini kan soft selling tuh. Soft selling ketika kita itu nggak melulu harus jualan produk, itu kelihatan produknya. Cuman misal kenapa sih kita harus makan nugget bandeng ya kan? Apa sih manfaat bandeng? Nah, akhirnya kita motret bandeng sesuai dengan kebutuhan fontnya ini nanti. Itu motret sesuai kebutuhan desain. Itu. Ini juga udah kelihatan ya ada mereknya secara nggak Oke. langsung itu. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana ya, poin pentingnya adalah memaksimalkan konsep dasar fotografi yang tadi itu, terus memaksimalkan kemampuan kameranya. Jadi kita harus paham dulu kameranya mau seperti apa. Kalau misal punya low light jadi bisa motret malam-malam, kalau nggak punya ya udah kita nungguin siang aja sekalian. Terus peka momen, karena peka momen itu ya kalau misal produknya itu butuh waktu cepat ya udah kita keluarin kita komposisi dulu, atur dulu kayak yang tadi misal es krim atau kopi atau yang sesuatu yang misal ikan agak kelamaan nggak kelihatan, nggak seger gitu. Ya kita atur dulu, baru kita begitu siap motret kita taruh objeknya itu. Karena pada dasarnya 70% persiapan itu ada di pra, 15% di eksekusi, 15% ada di editing. Kalau 70% nggak siap, mending jangan motret deh, percuma karena nanti udah capek-capek hasilnya ya cuman nggak maksimal itu. Jadi itu ya akhirnya yang terakhir selamat memotret. Mungkin itu dulu. Wah, iya. Terima kasih banyak Mas Siap, Bekti ini. Jadi alhamdulillah ya kita dapat sharing ilmu nih dari pakarnya nih, dari Mas Bekti yang kayaknya sudah pakar banget untuk memotret produk-produk UKM ya, mulai dari ikan, mulai dari kopi, makanan, sampai gimana tadi khususnya teknik awal-awalnya ya, bagaimana persiapan itu justru yang sepertinya ditekankan oleh Mas Bekti di sini ya. Jadi pada waktu kita mau motret, yang pertama kali harus diperhatikan adalah masalah persiapan ya Mas ya. Persiapan. Kalau dari sisi ini sekarang kita tanya jawab sedikit ya Mas. Tadi kan aku penasaran nih, pada waktu kita mau pertama kali buka handphone nih ya, tadi kan Mas Bekti belum ngasih nih kira-kira tips nih buat teman-teman yang pertama kali pengen banget beli kamera yang sekiranya murah ya, maksudnya terjangkau lah ya harganya, tetapi kualitas dari sisi spek kualitas kamera sudah nggak bikin takut lah untuk bikin ini tadi Mas. Meskipun ada editing ya di apa di akhir nanti ada editing, tapi setidak-tidaknya waktu kita beli nih di toko handphone kita udah pede nih. Selain buat selfie nanti bisa buat jualan gitu Mas. Nah kira-kira tuh apa nih tipsnya Mas? Sebetulnya kalau tips mau beli hari ini tuh ya, beli apa aja oke sih Mbak itu. Oh sekarang udah bisa ya Mas, teknologi kamera handphone sekarang, jadi apapun mereknya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, teman-teman Kiprah Alumni kalau Osti nggak usah khawatir deh. Yang ya paling mentok misal kita dapatnya paling megapikselnya paling kecil lah, misal 30 berapa, ya nggak masalah. Akhirnya kan kita tahu karena megapikselnya kecil, mau tidak mau ya kamera kita yang mendekat gitu aja. Ketika kita mendekat, ketika kita nanti hasil potretnya kurang kurang detail atau kurang fokus atau kurang tajam, kita masukin editing, nah gitu. Ya, jadi teman-teman nih nggak usah khawatir nih, Mas Bekti udah menjamin nih bahwa sekarang udah kita tidak perlu ragu dan tidak perlu lagi malu ya, seandainya spek kamera kita tidak, kan kadang-kadang ragu Mas, apalagi teman-teman UKM ya. Mereka kan takutnya handphonenya nggak capable atau mungkin juga nggak kompatibel dengan produk-produk yang mau mereka foto sampai ditampilkan di Instagram kan, begitu keluhannya Mas. Nah, kedua adalah tadi Mas Anu kan sempat bilang ya Mas Bekti, kalau masalah editing tadi yang disarankan tadi apa Mas? Snapseed. Nah, Snapseed. Nah, itu semua bisa di download lewat Google Play Store ya secara gratis. Ada bahasa Indonesianya, jadi teman-teman UKM nggak usah takut. Yang penting itu. Soalnya kalau kita nggak tahu juga Mas istilahnya ini apa healing gitu ya. Tadi kan saya sempat kaget, saya pikir ini healing ini urusan penyembuhan gitu. Ternyata bukan. Ternyata itu untuk kalau kita ada yang nggak mau kita masukkan ke dalam foto, jadi kita bisa ngedit. Atau mungkin kan kalau sekarang Mas kadang-kadang ada yang suka mau viral nih fotonya ditambah-tambahin, mungkin bisa ya pakai healing. Bisa. Di belakangnya tiba-tiba ada apa gitu. Nanti biasanya yang pakar-pakar fotografi langsung tahu nih ini editing gitu kan.
Heeh. Jadi teman-teman juga bisa menambahkan, jadi misalnya nanti produknya tuh kelihatannya kurang pada waktu, nama juga pemula ya Mas. Pemula itu kan yang penting adalah mereka berani mencoba, terus yang kedua harus berlatih Mas. Nah, saya mau tanya nih, untuk berlatih ini kira-kira berapa kali nih Mas, biar teman-teman tuh setidak-tidaknya membiasakan dulu nih, ngoprek tadi Mas, ngoprek senjatanya tuh kira-kira biar mereka akhirnya, aduh ini seneng nih kalau lihat sebelum mereka foto produk ya. Pertama Ah, pasti foto diri sendiri yang sekarang lagi musim ya. Terus yang kedua mungkin mereka punya kebiasaan untuk bikin foto. Soalnya kan ada nih satu teman kita itu yang sampai jadi miliarder atau triliuner malah tuh. Gara-gara jual fotonya setiap hari kan gitu ya. oke, heeh. Nah, monggo Mas. NFT. Itu ya, itu karena lewat NFT. Cuma kan maksud saya ada ke apa ya, ada semacam habitnya beliau teman kita itu yang mungkin bisa ditiru juga oleh UMKM nih. Sebelum mereka Mm-mm. memahami tadi yang teknik yang Mas Bekti ini, mereka kan harus anu dulu Mas, inline apa ya, sejiwa dulu lah dengan senjatanya tuh. Gimana Mas? Sebenarnya ketika kita sudah punya gadget atau punya smartphone itu kan tinggal kita tuh misal kayak mau biasanya kan gini, saya seneng motret momen atau lebih suka motret yang objek yang statis misal produk gitu. Hmm. Nah, kita coba aja dulu. Yang biasanya yang jadi masalah itu adalah nggak pede, ya kan? Nggak Nah, pede. ya itu Yang Mas. nggak pede itu Ya. adalah ketika kita motret kalau cuman mengendap di apa streetnya HP juga percuma. Yang paling penting adalah kita berani motret sama berani mendistribusikan. Ya upload di Instagram aja dulu. Biasanya itu kan Ya. kita motret, aduh kayaknya jelek ya, aduh kok kayaknya nggak enak ya. Sebetulnya yang paling berharga adalah ketika teman-teman ada di pesisir pantai, itu kalau orang yang seperti saya itu nggak dapat momen seperti itu, ngono. Saya nggak dapat golden hour-nya di pinggir pantai, karena yang dapat momen ya teman-teman di sana itu. Misal saya nggak bisa dapat kayak pelelangan ikan misal, momen-momen seperti itu atau ikan yang benar-benar fresh itu saya nggak dapat itu. Saya butuh butuh suatu perjalanan apa tengkulak harus ke pasar di daerah kota, akhirnya saya bisa motret. Itu kan butuh perjalanan waktu yang sekiranya teman-teman bisa manfaatin itu. Nah, teman-teman bisa ya motret aja dari kita mulai aja dulu. Nah, motret ya sporadis saja nggak masalah atau misal jebret Ya. motret. Terus misal kok ini ada apa ya bapak-bapak ini kok nggak enak ya kita cropping aja. Oke. Sebetulnya kita motret itu agak wetan dulu. Nanti long shot gitu loh istilahnya long shot itu Hmm. atau agak luas gitu. Sebenarnya kalau nggak pas nggak ukuran di feed Instagram kita cropping aja dulu. Nah, kita cropping kita atur oke kayaknya ini. Itu. Sebenarnya ya melatih jam terbang itu sering-sering motret. Kalau Nah, motret ya, itu motret tipsnya Mas. Heeh. ya sering Hmm. motret ya makanya itu misalkan sebenarnya kalau ngomong kayak NFT-nya di Gozali itu teman-teman bisa yang motret itu ada kayak apa ya aplikasi atau apa namanya e-commerce gitu e-commerce tapi jualan foto itu ada namanya kontributor. Jadi Hmm. beberapa yang podcast di YouTube itu ya motret kabel charger dipotret atau roti sama semut dipotret itu dijual ya laku berapa dolar gitu. Nah, yang jadi unique selling point-nya adalah teman-teman dapat momen-momen yang sekiranya orang seperti saya atau orang-orang kota itu nggak dapat. Nggak Karena orang dapat, kota betul, harus betul. motret itu harus ke pesisir pantai dulu misal. Terus nggak bisa dapat momen kapal apa ya, kapal datang misal atau Hmm. anak Hmm. nelayan yang apa telanjang dada lari-lari gitu kan kita Ya, ya, momen-momen itu momen-momen mahal yang bisa teman bisa dapetin kapan aja toh sebetulnya. Itu ya. makanya motret aja dulu nggak masalah sebetulnya itu. Nah, setelah motret ya kita beranikan diri kita itu apa ya kita bertanggung jawab pada publik gitu. Kita sudah mengabadikan sesuatu yang ada di pesisir pantai, komunikasikan. Nah, itu kan misalnya kita komunikasikan lewat akun Instagram kita, kita bercerita tentang kota saya. Nah, akhirnya kan orang-orang melihat itu misalnya, oh kok unik banget ya. Misal kalau ada di sana itu ternyata ada pelelangan yang ikan yang cukup unik misal. Ya, kita potret, kita kasih caption, kita distribusikan lewat sosial media kita, akhirnya kan tersebar luas. Nah dari situ yang biasanya yang Hmm. paling nggak itu kan gini, sebenarnya di era hari ini itu kan kita harus
nebelin telinga tuh, Mas, gitu. Jadi kan, jelek banget potretnya, nggak jelas ini kan itu Iya sebetulnya. iya iya iya. Komentar-komentar pedas itu kan lebih banyak tuh. Mhm Sebetulnya itu mhm. kan atensi-atensi itu yang terus kita dapat, oh berarti selera publik atau selera pasar nggak seperti ini. Oke, berarti aku tak nyoba seperti inilah. Sebenarnya momennya sama. Akhirnya kan belajar dari komen-komen itu kita bisa tahu, oh ternyata seperti ini. Minimal terlepas mau baik atau buruk itu kan masalah selera tuh. Gitu, Mbak. Akhirnya kita Iya mendapatkan iya. atensi itu kan akhirnya, oh kamu apa, foto saya atau apa yang kita potret itu tersampaikan, nyampe sampai sana ternyata. Nah itu. Sebenarnya Ya, jam terbang jadi itu sering-sering ya, potret sih itu. betul betul. Jadi teman-teman nelayan sama komunitas UKM semuanya nih ya, Mhm. ternyata di balik produk yang kalian memang hasilkan ya, ternyata kalian di sini Mas Bekti kasih kisi-kisi nih, kasih kunci nih. Ternyata nggak cuma produknya aja yang bisa jadi objek foto, justru keseharian kalian Ya, ya di misal kayak foto laut, foto ya toh? produk itu biasanya kan Mm. gini, kita itu kesulitan cari pasir pantai, Mbak. Nah, Nah, tuh. kalau saya kan Kalau ya di nelayan apa udah nggak, aja gitu kan. sudah jadi rumahnya ya. Lah makanya kita itu pernah motret apa itu, wah ini kayaknya butuh pasir pantai. Sementara kita harus ke pantai selatan itu kan jauh banget kan. Nah, hal-hal seperti itu Ya, kita bisa manfaatin kayak art-artnya tadi itu. Misal mau motret terus di pinggiran apa dermaga itu kan kayunya beda tuh. Pinggiran ya. dermaga terus Apalagi mereka yang melaut nah, ya, Mas. lah Itu lebih makanya banyak lagi tuh beberapa iya, momen-momen yang bisa dijadikan objek foto ya. Dan itu bisa tempatnya itu. ditampilkan di media sosial, tidak hanya mempromosikan daerah ya, daerah Iya, tempat tinggal, tapi nanti juga lama-kelamaan bisa ke produk ikannya, kan begitu ya iya, Mas, kalau untuk iya, nelayan. Jadi awal-awal dari situ karena itu adalah keseharian kita. Jadi kita akan membiasakan diri dari keseharian itu, akhirnya itu bukan menjadi satu kayak kewajiban ya, tapi kayak suatu iya. yang hobi aja. Jadi kan Iya, gitu ya ya. sejadinya jadi habit aja tiap Ya, hari. jadi habit ya. Makanya kayak Betul. ketika saya membayangkan, oh motret di sana, saya punya produk, saya punya pingin motret di pinggiran dermaga yang paling ujung itu, terus kameranya agak apa low angle banget, backgroundnya golden hour-nya itu kan keren tuh, Pak. Itu bisa Ya, didapat cuma di ya. pinggir pantai itu. Nah, makanya kan keunikan masing-masing ya. Foto, Iya, foto itu sangat tergantung dari lokasi, sangat tergantung juga dari apa yang menjadi habit kita juga tanpa kita sadari nih. Kan ada juga yang berpikir bahwa ini mungkin nggak unik, ini jelek, tapi belum tentu untuk orang lain kan gitu ya. Nah, iya. yang kedua tadi masalah waktu foto, Mas. Tadi kan kalau nggak salah sebelum jam 10 ya, dan Heeh. sebelum jam 2 kalau nggak salah gitu ya. Jam 10 sampai jam 2 lah, jangan itulah, Pak. Jam 10 sampai jam 2. Nah, kalau pada waktu mendung itu atau di indoor, itu apakah kita juga masih menggunakan waktu-waktu itu ya, Mas? Kalau di indoor sih sebetulnya aman-aman saja, cuman kan kita memanfaatin lampu tuh Mbak akhirnya. Hmm, Cuman kalau dibandingkan kita dengan cahaya nggak ilahi. kalau Ya. nggak mau ribet itu kan kita nggak pakai lampu Hmm. tuh, pakai cahaya ilahi. Satu, tinggal kita bawa styrofoam atau kertas putih tadi. Tinggal sisi Hmm. mana ini yang kurang cahaya kita pantulin pakai kertas itu. Kita kan nggak bawa lampu, nggak bawa Iya, iya. lighting lah. Ya itu enaknya. Tapi kalau misal mendung terus kita mau tidak Ya, mau musim-musim hujan dikejar nih, Mas. deadline, Nih gimana nih? ya udah mau mau tidak mau ya di dalam rumah, misal kita setting kayak yang tadi gitu, Hmm. pakai selambu atau korden itu ya kan, kita Hmm. dudukin itu, terus kita pakai misal, apa, senternya HP gitu kan, satu HP kasih itu, ya monggo aja. Nah tipsnya adalah kalau misal pakai HP itu kan ada, apa, senternya itu Mbak ya, yang Hmm. lampunya itu jangan langsung ke objek, tapi dipantulin ke kertas. Oh, malah motretnya dari pantulan kertas dulu. Heeh. Bayangin kalau Hmm. ini kan lampunya langsung langsung tajam ke objek loh, Mbak. Hmm. Itu kan Hmm. nggak baik, sama aja kayak blitz yang tadi. Tapi kalau cahayanya itu kita pantulin ke kertas, itu kan jatuhnya kayak nge-soft banget. Pantulannya kan Hmm. lebih luas Hmm. Hmm. dan soft, Ya. gitu. Jadi nggak usah langsung itu. Maksudnya kalau misal, oh pakai HP, itu kan biasanya kan gitu, pakai HP. Sebetulnya kalau pakai HP bisa bisa apa ya, misal kalau butuh deket, itu pantulin aja ke kertas putih gitu. Kertas putih kan aman. Atau kalau di pinggiran pantai biasanya nelayan-nelayan itu kan punya styrofoam itu bisa. Itu Oh, itu lampu sudah dikasih nih tekniknya nih. Ya. Jadi mhm, teman-teman kembali lagi tidak usah takut, langsung saja
ambil kameranya. Mau kapanpun ya situasinya, selalu ada jawaban nih dari Mas Bekti. Terus kemudian Mas, kalau UMKM itu atau mungkin nelayan kan pengen menonjolkan logo ya dari produknya. Nah itu kira-kira tekniknya gimana ya? Logo atau tadi bahan tadi yang kayak sambal itu Mas, apa memang kita harus agak deket kameranya atau mungkin cukup berapa senti agak mundur lah gitu? Apa gimana Mas baiknya Mas? Sebenarnya kalau logo itu kan kita ngomong komposisi yang di golden ratio. Karena kalau misal kotak gini, satu kotak itu kalau kita dominan banget 60% logo juga nggak manis juga. Akhirnya kita kayak kelihatan, ini jualan banget. Tapi ketika itu logonya nggak begitu besar, nggak begitu kecil, cuman orang akan saling memahami. Ini logonya apa ya? Akhirnya kan punya ketertarikan, ada interest untuk lebih lama lagi lihat logo kecil itu daripada gede tapi lewatnya cepet gitu loh, Mbak. Oh, justru Nah, keunikannya nanti yang kita sebetulnya mau bidik di kalau kita situ. mau menonjolin ya kita mending di produknya aja dulu berapa persen gitu kan. Nah, misal kalau tak boleh share screen lagi yang ada di sini tadi. Jadi meskipun kecil atau nggak terlalu besar lah, nggak terlalu kecil, tapi orang punya ketertarikan untuk minimal kalau nggak kelihatan di zoom itu Mbak, di zoom. Dengan di zoom itu kan kita punya akhirnya produk kita itu ada dapatkan atensi, dapat perhatian, akhirnya dibaca, akhirnya, oh ini kalau beli ini di mana ya? Oh ini namanya apa ya? Daripada gede, tebel gitu, ya orang akan, ini orang jualan. Nah, nge-slide-nya kalau di Instagram itu kan langsung slide ke atas, di-scroll ke atas kelewatan. Oh iya, iya. Kalau misalnya seperti ini nih, ini kan logonya udah di sini. Tapi ketika ini sambal apa ya? Oh, cakalang ekstra. Apa bedanya sama ini? Nah, itu kan gitu. Daripada gede sekalian, tapi nggak akan kebaca. Nah, akhirnya kalau ini kan akhirnya punya ketertarikan, ada keinginan untuk melihat lebih detail. Misal kayak gini nih. Orang pertama ketika ini kan tertarik sama di istilah ini. Akan selalu ada doa petani kopi di setiap seduhanmu. Nah, ya ini nggak gede, Mbak. Porsinya hanya berapa persen dari ini. Cuman akhirnya ketika itu di feed ini apa ya, kata-katanya kok oke ya. Kopi cap tani ini ya. Kopi cap. Ya nggak terlalu besar. Tapi orang akan punya interest untuk baca itu sampai selesai. Nyampe tuh berarti akhirnya sudah terkomunikasikan gitu. Itu setipnya. Jadi nggak usah terlalu gede-gede, nggak usah terlalu besar, kecil-kecil juga. Yang sekiranya itu komposisinya pas saja. Itu kayak yang di ikan tadi. Ini sama ya. Oke. Ya, oh, yang ini Snapseed-nya kalau mau cari ini logonya ini namanya Snapseed. Ya logonya daun ya teman-teman. Jadi di sini enaknya ini tadi saya kasih tahu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia takut. Ini bisa. Ini kalau pelatihan sama ibu-ibu UMKM ini cocok ini. Kalau ini kan kalau bahasa Inggris kan color tone. Iya bingung nanti ya. Dan akhirnya malah jadi takut duluan nanti untuk mencoba ya. Benar. Jadi semua aman ya Mas karena adanya Snapseed ini bantuannya sebenarnya kan itu ya. Apapun handphonenya, mereknya apa, kemudian speknya apa, nggak ada masalah ya. Aman. Aman ya, ya. Baik Mas, Mbak Tri, saya panggil dulu Mbak Tri ini sebagai co-host. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Tri? Silakan. Beliau adalah ketua kami Mas di dalam kegiatan ini, khususnya di Kiprah Alumni OSNI saat ini. Jadi kita berusaha memaksimalkan Mas peran kami sebagai alumni, bekerja sama dengan kelas bersama yang difasilitasi oleh Kementerian Dikbud dan Ristek ya sekarang. Iya, kayaknya sih udah semua kelihatannya ya tadi dari segi teknik. Foto. Nah mungkin ini pertanyaan ini aja yang paling menjadi kesulitan kali, yang paling jadi kesulitan pemula tadi selain rasa nggak percaya diri kan, Nah itu apa yang menjadi hambatan
biasanya? Yang biasanya nih itu niat sama apa ya? Biasanya itu kan kurang pede, itu kan wah ini kurang pede. Sebenarnya ketika kurang pede sebetulnya kita bisa maksimalin dengan solusi-solusi tadi. Nah, yang itu niat untuk memulai itu katanya cukup sulit sih Mbak, itu biasanya. Sebenarnya kalau alat itu sebenarnya ada aja semua ya itu. Yang paling Ya, penting ya mereka rata-rata untuk sudah memulai itu memiliki. kadang Ya. itu yang sulit itu. Nah, akhirnya butuh kayak sebuah pelatihan yang akhirnya kita itu kan bergerak bersama misal. Oke, hari ini kita ada agenda ini. Tapi kalau harus dimulai secara mandiri itu kadang nanti. Nah, itu nekatnya nggak ada sih sebenarnya itu. Butuh gerakan yang sekiranya oke, kita ada workshop ini. Nah, akhirnya outputnya kan akhirnya mau tidak mau ketika nanti workshop terus bawa produk sendiri-sendiri, akhirnya dia itu kan tahu caranya. Tapi karena ketika workshop seperti ini itu kan kayak misal untuk memulai itu kan yang nggak kesulitan. Itu sebetulnya gadget sudah ada, HP sudah ada, produk sudah ada, tips sudah ada lah misal. Apapun itu misal. Cuman untuk memulai itu kan kadang yang agak kesulitan itu. Biasanya kita bikin kayak satu forum atau forum grup diskusi gitu. Akhirnya kan satu ada yang sudah mulai motret, akhirnya wah kok belum ya, akhirnya kan terpacu, akhirnya ada forum diskusi, kayaknya kurang ini deh, itu sih yang selama ini ketika di UMKM itu untuk memulainya itu, akhirnya kalau di Malang ini kan ada DPMD itu yang namanya Sinandu Sinau yang nang deso istilahnya itu, jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu bikin program itu. Nah kendalanya ya ternyata setelah digisin pelatihan ya teman-teman ini nggak bisa bergerak, nggak ada yang narik, nggak ada yang dorong, akhirnya dibikinlah grup itu, ayo Bapak Ibu kita mulai, bisa dimulai dari sini. Nah satu motret di share di situ, akhirnya kan ke-trigger yang lain bikin ini, nanti ini kurangmu ini, nah akhirnya semua belajar dari situ. Itu sih Mbak. Mungkin Mas Bekti di sini punya akun Instagram atau apa yang bisa akun Instagramnya ya nama Bekti Setiawibowo ini aja Mbak itu. Oh oke, jadi ada contoh-contoh bisa foto di follow kali ya. Ada contoh-contoh bisa follow, bisa nanti mungkin bisa nge-DM ya Mas ya. Monggo. Ya, kalau mau ada yang ditanya-tanya ya langsung ke Mas Bekti langsung nih. Dari Malang kita ngimpornya. Ya Mas ya. Jadi tadi sih sempat makanya saya tadi mancing Mbak, saya kasih motivasi buat teman-teman. Jadi kalau nggak mau produknya dulu, keseharian mereka dulu nih. Tadi yang Mas Bekti bilang itu adalah satu ini ya, treasure ya buat kita-kita yang nggak tinggal di pesisir pantai untuk bisa melihat pinggir pantai, kemudian laut, deburan ombak, itu kan adalah privilege mereka gitu Mbak. Mulailah dari sekitar kalian aja. Iya. Baik, kalau memang tidak ada lagi dari Mbak Tri, mungkin saya mau berterima kasih banyak nih untuk Mas Bekti atas waktunya. Semoga kami bisa bekerja sama ya Mas di lain waktu dan kesempatan dalam kiprah alumni OS lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu follow Instagram kami, kiprah alumni OS. Dan kemudian nanti bisa disebarluaskan nih ya pesan-pesan yang ada di webinar hari ini. Baik, saya akhiri webinar kali ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga salam sehat semua ya, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.